Orang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak kisah orang kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mendengarkan kisah Santo Clemens Maria Hopbauer. Clemens lahir di Taswitz, Moravia, Cekoslovakia. Sejak masa mudanya, ia bercita-cita menjadi imam. Tetapi keluarganya yang hidup dari hasil peternakan sapi tidak mempunyai apa-apa untuk menyekolahkan dia. Oleh karena itu, ia menjadi tukang roti semenjak berumur 15 tahun. Sekitar tahun 1780, Yosef II sebagai Kaisar Romawi membumihanguskan pertapaan-pertapaan yang ada. Clemens lari dan berlindung ke Vienna. Di sana ia terus melanjutkan pekerjaannya sebagai tukang roti, sambil mengikuti kuliah di Roma dan Vienna dari tahun 1780 sampai dengan 1784. Sebelum kemudian, dia masuk biara Redemptoris di Roma dan ditahbiskan sebagai imam di tahun berikutnya. Ketika di Vienna terjadi perlawanan dari pengikut Kaisar, Clemens dikirim ke Warsawa untuk memimpin kelompok umat Katolik yang berbahasa Jerman. Clemens, sebagai pengikut Napoleon pertama, aku menunjukkan padamu bahwa hukum anti-klerus dari Napoleon menghendaki kamu harus meninggalkan Warsawa. Clemens akhirnya kembali ke Vienna dan di sana dia diangkat menjadi pastor pembantu Suster Ursuline. Bersama pembantunya, Clemens bekerja dengan giat menghidupkan kembali gereja Vienna dengan mempertobatkan umat-umat dan menolong orang-orang sakit dan miskin. Akhirnya namanya mulai dikenal banyak orang, termasuk para pembesar negara dan profesor-profesor universitas. Pada tahun-tahun terakhir hidupnya, sebagai bagian dari rencananya untuk mewariskan iman Katolik yang benar di Vienna, Clemens mendirikan sebuah sekolah Katolik untuk para imam dan awam. Pastor yang akhirnya dikenal sebagai pendiri Ordo Redemptoris kedua ini meninggal dunia di Vienna pada tanggal 15 Maret tahun 1820 dan digelari sebagai Rasul Gereja Vienna. Saudara-saudari, dalam Injil dikisahkan demikian. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka, sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya, sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus." Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.